Hai, welcome back to Nitrocom Tech. Pada video kali ini, saya mau share lagi tentang update BIOS dan review dari motherboard. Motherboardnya adalah ASRock Vitality X370 Gaming X. ASRock Vitality X370 Gaming X memiliki kombinasi warna merah dan hitam. Tema warna ini masih dipertahankan sejak dari era DDR2 hingga generasi awal DDR4. Dan setelah itu berubah warna menjadi hitam dan sedikit abu-abu hingga akhirnya stop produksi. Walaupun merupakan chipset lama, tapi oleh AMD, motherboard ini masih bisa mendukung prosesor AMD Ryzen AM4 dari generasi pertama hingga kelima. Tapi, tentu saja agar dapat support dengan prosesor Ryzen 5000 series terbaru, kita harus update BIOS-nya lebih dulu. Sebelum mulai update BIOS, saya jelaskan secara singkat tentang spesifikasi dari motherboardnya dulu ya. Pada kelengkapan paket motherboardnya, terdapat back panel, CD driver, buku panduan, kartu garansi, postcard, SLI bridge, kabel SATA, dan unit motherboardnya. Untuk RAM, tersedia 4 slot RAM DDR4 yang dapat menampung hingga kapasitas 64 GB pada kecepatan hingga 3200 MHz. Untuk slot ekspansi, tersedia 2 slot PCI Express x16 yang masing-masing berjalan di mode x16 dan x8 yang mendukung konfigurasi multi GPU dengan teknologi NVIDIA SLI dan AMD Crossfire. Selain itu, terdapat satu soket M.2 2230 untuk WiFi modul dan juga 4 slot PCI Express x1 untuk kartu ekspansi tambahan. Untuk storage-nya, terdapat satu soket M.2 yang sudah mendukung PCI Express Gen 3, satu soket M.2 yang mendukung PCI Express Gen 2, dan juga terdapat 6 port SATA 6 GB per second untuk hard disk atau SSD. Di bagian I/O portnya sudah terbilang cukup lengkap. Ada 2 antena port untuk Wi-Fi, 7 port USB 3.1 tipe A dan 1 port USB 3.1 tipe C, dan dilengkapi juga dengan 5 jack audio. Seperti halnya pada motherboard high-end, tersedia juga debug LED indikator yang mempermudah troubleshooting ketika ada permasalahan di sistem PC. Tidak ketinggalan, di motherboard ini juga menghadirkan pencahayaan LED RGB yang dapat disesuaikan dengan berbagai pilihan warna dan efek pencahayaan, memungkinkan untuk menyesuaikannya dengan tema rakitan PC yang kita inginkan. Tapi karena motherboard ini hanya mendukung mode RGB 12V dan tidak mendukung mode ARGB 5V, kita harus menyediakan controller ARGB secara terpisah. Oke, cukup untuk penjelasan spesifikasi lengkapnya. Saatnya kita sekarang nyoba update BIOS-nya. Perlu diketahui, proses update BIOS ini bisa dibilang cukup mengandung resiko, karena kalau sampai gagal, resikonya adalah motherboardnya bisa mati. Jadi, kita perlu pelajari dulu bagaimana cara update BIOS dari masing-masing vendor motherboard itu sendiri. Pertama-tama saya download dulu BIOS terbaru dari web motherboardnya. Nah, di sini terlihat kalau BIOS terbaru adalah versi 7.30 yang dirilis pada 18 November 2022. Tapi, kita tidak bisa langsung update ke BIOS versi 7.30 ini, karena akan menampilkan error file invalid. Jadi, kita harus update BIOS-nya ke versi 7 beta lebih dulu. Oke, langsung aja kita download kedua file BIOS tersebut. Kalau sudah selesai download, kemudian ekstrak filenya dan copy kedua file tersebut ke dalam flash disk. Oke, kalau sudah siap, kita restart PC dan masuk ke dalam BIOS. Sebelum update BIOS, sebaiknya kita reset dulu BIOS-nya dengan memilih Load Optimize Default. Ini sangat penting untuk membuat sistem kita jadi lebih stabil saat proses update BIOS, untuk mengurangi resiko gagal seperti karena hang atau gangguan lainnya. Jika sudah, simpan BIOS dengan tombol F10 dan pilih Save. Masuk ke dalam BIOS lagi. Kalau di ASRock, pilih menu Tool, kemudian pilih Instant Flash untuk masuk ke dalam menu update BIOS. Sistem akan secara otomatis mendeteksi file BIOS dari flash disk. Pilih file BIOS-nya dan pilih Update. Pilih Yes pada jendela konfirmasi untuk memulai proses update BIOS-nya. Saat ini, proses update BIOS sedang berjalan.
Proses update BIOS ini sendiri biasanya memakan waktu kurang lebih adalah 10 menit. Kita berdoa dan menunggu semoga proses update BIOS-nya berhasil ya. Alhamdulillah proses update BIOS-nya berhasil. Pilih OK untuk restart sistem. Di sini kita diminta melakukan konfigurasi ulang pada BIOS, dan saya pilih Load Optimize Default saja. Pada menu System Information, kita cek kalau versi BIOS-nya sudah pakai versi yang 7 beta ya. Oke, proses update BIOS tahap pertama sudah selesai. Kita akan melakukan update BIOS ke versi terbaru yaitu ke versi 7.30. Kita ulangi lagi ya proses yang tadi. Alhamdulillah, proses update BIOS tahap kedua juga berhasil. Pilih OK untuk restart sistem. Di sini kita diminta melakukan konfigurasi ulang pada BIOS dan saya pilih Load Optimize Default lagi aja. Pada System Information, kita cek kalau versi BIOS-nya juga sudah pakai versi terbaru, yaitu ke versi 7.30. Oke, segitu aja tentang video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Thanks buat kalian yang sudah nonton, and see you again in the next video.